Connection established. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anzili Rahma Zanati Adnin dari program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Pertengkaran Kura-Kura dan Kancil. Yuk kita simak videonya sampai habis ya. Let's go for watching. Pada suatu hari, ada 2 ekor hewan yang tengah bercakap-cakap. Mereka bercanda dan berbagi cerita tentang kisah-kisah lucu yang pernah mereka alami. Hewan-hewan itu adalah kura-kura dan keong. Tapi di tengah-tengah waktu asik bergurau, tiba-tiba si kancil datang dan berlari dengan cepat. Debu yang berterbangan tentu saja membuat 2 ekor sekawan itu terbatuk-batuk. Hei kancil, kami tahu kamu bisa berlari cepat. Apakah kamu juga bisa menghargai teman-teman di sekitarmu? Teriak kura-kura karena kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kancil berhenti dan menghampiri mereka. Hah? Buat apa? Mengapa aku harus mendengar perkataan dari komunitas hewan lambat seperti kalian? Pasti karena kalian iri sebab tak mampu berlari secepat aku dan hanya bisa merayap pelan-pelan saja. Hahaha, Kata si kancil dan ia malah mengejek. Mendengar ejekan si kancil, kura-kura menjadi geram. Dia tak terima jika dia dan teman-temannya dilecehkan begitu saja. jangan sombong kau kancil. Kalau kau berani, mari kita lomba lari. Aku yakin aku mampu mengalahkanmu. Tantang kura-kura. Mendengar tantangan itu, si kancil tertawa berbahak-bahak dengan sikap melecehkan. Kau mengalahkan aku. Hahaha. Kau ini belum tidur, tapi sudah mengigau. Dasar kura-kura bodoh. Baiklah, demi menjaga nama baikku karena kelancanganmu, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kemenangan dan kecepatan. Jawab si kancil. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berlomba. Si keong bertugas untuk mengawasi siapa yang sampai lebih dulu ke garis finish. Dan lomba lari itu dimulai. Dengan mudahnya, si kancil memimpin lomba. Dia berlari jauh di depan kura-kura yang merangkak lambat. Hal tersebut membuat si kancil tertawa semakin menghina. Tapi si kura-kura tetap berusaha dan pantang menyerah. Dia tetap berlari dengan sekuat tenaga demi harga dirinya dan teman-temannya. Melihat kegigihan kura-kura, timbul niat usil di hati kancil. Kayaknya seru nih aku usilin si kura-kura. Setelah itu, tiba-tiba si kancil pun menaruh batu besar di jalanan agar kura-kura terjatuh. Sebenarnya, kurang beberapa langkah lagi, si kancil sudah sampai garis finish. Tapi, dia ingin mengejek si kura-kura lebih dari itu. Maka, dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon dekat garis finish. Selang beberapa waktu, kura-kura pun tiba. Kemudian, si kancil melihat kura-kura. Hahaha,
ia akan terjatuh, kata si kancil dalam hati kecilnya. Tiba-tiba si kura-kura pun terjatuh. Aduh, siapa sih yang menaruh batu ini? Pasti kamu kan, Kancil? Kata kura-kura dalam keadaan kesakitan. Lalu si kancil pun berkata dan mengejek si kura-kura. Hahaha, rasain kamu kura-kura. Emangnya kenapa kalau aku yang menaruh batu itu? Sudahlah kura-kura, kamu jangan berharap bisa menang. Dan kura-kura pun hanya terdiam dan sambil mengobati lukanya. Pasti kura-kura tidak akan menang. Lagi pula kakinya juga sedang terluka. Kalau begitu, aku lanjutkan saja beristirahatnya, Kata si kancil dalam hatinya. Kemudian kura-kura pun melanjutkan perlombaannya dan berusaha untuk menang. Ketika si kura-kura sudah tinggal beberapa langkah lagi dari garis finish, dia akan dengan cepat mendahuluinya. Tentu saja hal itu pasti akan membuat kura-kura menjadi tidak putus asa dan dia bisa mengejeknya sesuka hati. Kura-kura masih berusaha berlari sekuat tenaga. Keringatnya bercucuran tapi dia tak mempedulikannya. Tiba-tiba kura-kura pun melewati si kancil yang sedang tertidur pulas di bawah pohon. Sampai-sampai dia tak menyadari ketika kura-kura berjalan melewatinya. Ketika dia terbangun, Hah? Apa? Kura-kura ingin mendekati garis finish? Oh tidak, aku tidak mau dikalahkan oleh kura-kura. Aku harus menang. pada akhirnya si kancil pun bergegas untuk bangun dan mengejar kura-kura. Tapi semua sudah terlambat. Kura-kura sudah menapakkan langkah akhirnya tepat di garis finish, sehingga kancil tak bisa mendahuluinya. Oh tidak, kura-kura menang, Kata kancil sambil meratapi nasibnya. Dikarenakan si kura-kura baik hati, akhirnya kura-kura mendatangi si kancil dan memberi semangat. Hei Kancil, sudahlah. Jangan kau menangisinya. Semua ini bukan akhir segalanya. Suatu saat nanti kau pasti akan menang. Akhirnya kancil yang sombong itu memeluk kura-kura dan mereka berdua saling maaf-maafan dan mereka pun menjadi sahabatan. Mereka hidup dengan damai. Adapun pesan moral yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari yaitu janganlah kita sombong atas kemampuan yang kita miliki, karena di atas langit masih ada langit. Sekian cerita dongeng dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.